Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman etnis dan budaya, telah menjadi rumah bagi berbagai kelompok masyarakat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di antara kelompok-kelompok etnis tersebut, suku Bugis dari Sulawesi Selatan memiliki sejarah migrasi dan penyebaran yang luas, bahkan lintas benua. Sejak abad ke-17, suku Bugis telah dikenal sebagai pelaut ulung, yang tidak hanya menjelajahi lautan, tetapi juga menanamkan akar kehidupan di berbagai penjuru Nusantara. Gelombang awal migrasi Bugis bermula dari gejolak politik dan peperangan antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Salah satu konflik besar adalah perseteruan antara Kerajaan Boneh dan Kerajaan Gowa. Kekalahan Boneh dalam perang ini mendorong tokoh-tokoh Bugis untuk mencari jalan baru demi keberlangsungan hidup bangsanya. Pada tahun 1663, Arung Palaka, seorang bangsawan Boneh, bersama ratusan pengikutnya mengasingkan diri ke Batavia, kini Jakarta, untuk mencari dukungan militer dari VOC. Dalam proses itu, Arung Palaka turut membantu VOC dalam kampanye militer di pantai barat Sumatera, termasuk wilayah Pariaman. Strategi dan konsolidasi pasukannya dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah fase yang menandai awal interaksi intensif antara masyarakat Bugis dan masyarakat Palembang. Setelah berhasil membantu VOC menaklukkan Gowa dan melalui perjanjian Bongaya tahun 1667, Arung Palaka kembali ke Boneh. Namun tidak semua orang Bugis memilih untuk kembali. Beberapa hulu balang dari kerajaan Wajo yang menolak tunduk pada VOC lebih memilih untuk meninggalkan Sulawesi dan bermigrasi ke daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Memasuki abad ke-20, situasi politik di Sulawesi Selatan kembali bergejolak. Kekalahan Kerajaan Boneh oleh Belanda pada tahun 1905 menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal, sekaligus memperburuk ketidakstabilan sosial di kawasan tersebut. Kondisi semakin buruk pasca kemerdekaan ketika pecah pemberontakan Darul Islam di bawah pimpinan Kahar Muzakar pada tahun 1953. Dalam suasana mencekam tersebut, banyak keluarga Bugis memilih merantau ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Tahun 1956, sejumlah keluarga Bugis menetap di Riau, dan pada tahun 1960, mereka melanjutkan migrasi ke Muara Jambi. Dari sana sekitar tahun 1963, gelombang baru membawa mereka ke pesisir Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebagian berasal langsung dari Sulawesi Selatan, dan sebagian lainnya datang dari perantauan sebelumnya. Pada tahun 1978, rombongan masyarakat Bugis mulai membuka lahan dan membangun permukiman di pinggiran sungai yang kini menjadi Desa Sumberjaya. Saat itu, wilayah tersebut masih berupa hutan lebat dan belukar, dihuni binatang buas dan belum memiliki infrastruktur dasar. Mereka tinggal dalam kelompok kecil berjumlah sekitar 20 orang, mendirikan rumah panggung sederhana dari bahan lokal seperti kayu gelam dan daun nipah. Model rumah panggung ini tidak hanya sesuai dengan kondisi geografis pesisir dan rawa-rawa, tetapi juga mencerminkan warisan arsitektur Bugis. Model ini bertahan hingga awal 1990-an, sebelum berangsur digantikan oleh bangunan berdinding seng dan kemudian batu bata. Evolusi arsitektur ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Permukiman Bugis di Sumberjaya tidak dibangun semata-mata atas pertimbangan fisik, melainkan juga berlandaskan nilai-nilai sosial dan spiritual. Tata ruang rumah, pola lingkungan, dan hubungan antar warga mencerminkan prinsip hidup masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi kehormatan, kekerabatan, serta nilai kolektif. Dalam budaya Bugis, keputusan untuk merantau bukanlah hal sepele. Penentuan hari keberangkatan dilakukan secara spiritual, mengikuti penanggalan Arab atau hari-hari istimewa seperti Maulid Nabi. Perjalanan ke Sumatera pun bukan perkara mudah. Mereka menumpang kapal pinisi yang mengandalkan angin sebagai tenaga penggerak, dengan waktu tempuh bisa mencapai 1 bulan. Transportasi udara baru digunakan masyarakat secara luas sejak tahun 1980-an.
Namun, seiring waktu, eksistensi komunitas Bugis di Desa Sumberjaya mulai menghadapi tantangan besar. Kondisi lingkungan yang padat, rumah kayu yang mulai lapuk, serta minimnya infrastruktur membuat permukiman ini terancam mendapat label kawasan kumuh. Rencana relokasi oleh pemerintah daerah menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya jejak sejarah dan identitas budaya masyarakat Bugis di wilayah ini. Padahal permukiman ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah ruang budaya yang syarat makna, wadah pelestarian identitas, dan saksi bisu dari perjuangan etnis Bugis dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tanpa kehilangan jati dirinya. Hingga kini, masyarakat Bugis di Sumberjaya masih aktif melestarikan beragam tradisi dan budaya leluhur. Di antaranya adalah kesenian gambus religi, seni sambut pantun, tradisi kematian dan pernikahan, sedekah parit, tarian pakuru sumange, serta pencak silat. Tradisi ini bukan hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal hingga keluar daerah. Untuk menjaga eksistensi komunitas Bugis di Sumberjaya, diperlukan pendekatan yang seimbang antara pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan. Upaya pendampingan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan penguatan identitas budaya lokal harus menjadi bagian dari program pembangunan berbasis partisipasi warga. Kampung Bugis di Desa Sumberjaya adalah bagian penting dari mozaik sejarah migrasi di Indonesia. Ia menyimpan narasi tentang perjuangan, adaptasi, dan ketahanan budaya. Oleh karena itu, mempertahankan kampung ini berarti menjaga warisan sejarah yang hidup, bukan hanya untuk masyarakat Bugis, tetapi juga untuk generasi muda Indonesia yang ingin belajar dari kekayaan budaya bangsanya sendiri. Hingga saat ini, jumlah masyarakat suku Bugis yang menetap di Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 172.000 jiwa, yang tersebar dalam sekitar 28.700 kepala keluarga. Seiring waktu, mereka membaur dengan masyarakat setempat dan menggantungkan hidup melalui berbagai mata pencaharian, seperti bercocok tanam, bertani, berkebun, melaut sebagai nelayan, hingga berdagang. Perjalanan panjang perantauan orang Bugis di Tanah Sriwijaya tidak hanya mencerminkan semangat kerja keras dan adaptasi, tetapi juga kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Saat ini, tak sedikit dari keturunan perantau Bugis yang berhasil menempati posisi-posisi strategis di Sumatera Selatan, baik di pemerintahan, kepolisian, TNI, partai politik, maupun sebagai aparatur sipil negara, ASN. Kehadiran mereka turut memperkaya keragaman budaya dan memperkuat semangat kebinekaan di Sumatera Selatan. Leluhur Bugis sejak dahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucunya. Di antara ajaran terpenting yang mereka tanamkan adalah keberanian dan toleransi, dua bekal utama yang sangat dibutuhkan ketika hidup jauh dari tanah kelahiran. Sebagai bangsa pelaut dan perantau, orang Bugis menyadari pentingnya membekali diri dengan karakter yang kuat dan luas dalam menghadapi dunia luar. Terdapat 7 karakter utama yang menjadi pedoman hidup suku Bugis. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga petunjuk etis yang relevan bagi siapa saja yang ingin hidup selaras dengan sesama dan lingkungannya. Manyameng Kininawa, berpikir positif dan menebar keceriaan. Secara harfiah, Manyameng Kininawa berarti memiliki pikiran yang nikmat, ceria, bahagia dan positif. Seseorang yang memiliki sifat ini akan selalu berusaha menjauh dari prasangka buruk terhadap orang lain. Dalam menghadapi masalah, ia tidak serta-merta membebani orang di sekelilingnya, melainkan memilih menyelesaikannya dengan tenang dan bijak. Ia merasa tidak enak hati jika harus memberatkan orang lain. Dan dalam interaksi sosial, ia sering menyelingi dengan humor yang menyenangkan. Dengan begitu, ia bukan hanya menjaga kebahagiaan dalam dirinya, tetapi juga menyebarkannya kepada orang lain. Mapa Siti Naja berlaku adil dan proporsional. Karakter ini menggambarkan seseorang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia memperlakukan orang dan keadaan secara adil, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Mapa Siti Naja selalu berjalan beriringan dengan Manyameng Kininawa, karena dalam bersikap proporsional pun dibutuhkan pikiran yang jernih dan niat yang tulus. Malabo, dermawan yang bijaksana.
Dalam bahasa Bugis, labo berarti dermawan. Ada sebuah adagium bijak yang berbunyi, Aja mumaleo naburuki labo natunai seke, yang berarti jangan sampai kedermawanan membuatmu hancur dan kekikiran menjadikanmu hina. Sikap dermawan dalam falsafah Bugis bukan berarti memberi tanpa perhitungan. Justru, seorang yang malabo tahu kapan dan seberapa besar ia harus memberi, tanpa harus mengorbankan modal atau kestabilan hidupnya. Misalnya dalam bisnis, seorang pedagang akan menghitung untung terlebih dahulu sebelum mengalokasikan sebagian hasilnya untuk membantu sesama. Dengan demikian, kedermawanan menjadi tindakan realistis yang tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan. Malempu, lurus, jujur, dan teguh pada kebenaran. Malempu secara harfiah berarti lurus, namun maknanya jauh lebih dalam. Ia mencakup ketulusan dalam berpikir, kejujuran dalam berbicara, dan keadilan dalam bertindak. Seseorang yang malempu tidak akan mengambil hak orang lain dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Macheko. Ia akan menjaga hak-haknya tanpa mengabaikan hak-hak orang lain. Dalam budaya Bugis, malempu adalah dasar moral yang tak tergantikan, fondasi bagi kepercayaan dan kehormatan. Mageteng, konsisten dalam prinsip dan tindakan. Kata geteng biasa digunakan untuk menggambarkan tali yang ditarik lurus, sebagai alat ukur kelurusan. Begitu pula dengan karakter mageteng, yang merujuk pada sikap konsisten dan teguh pendirian. Seseorang bisa saja malempu pada awalnya, namun tanpa mageteng, kelurusan itu bisa goyah. Karena itu, karakter ini menjadi penopang integritas yang tidak hanya muncul sesaat, tetapi terus dipertahankan dalam jangka panjang. Maca, pandai, bijak, dan diplomatis. Aca berarti pintar atau cerdas, namun orang Bugis memaknai kepandaian secara lebih komprehensif. Seorang yang maca adalah mereka yang mampu melihat sebab akibat, memahami proses, dan memetakan solusi dari sebuah persoalan. Kecerdasan ini tidak hanya berlaku dalam aspek teknis, tetapi juga dalam relasi sosial dan politik. Oleh karena itu, maca juga mengandung makna kecakapan diplomatis, yakni kemampuan menyampaikan solusi secara tepat dalam situasi yang kompleks. Warani, berani dan membela yang lemah. Karakter warani tidak hanya berarti keberanian secara fisik, tetapi juga mental dan moral. Orang yang warani tidak mudah goyah, baik ketika berada di belakang, tengah, maupun di garis depan. Ia tidak gentar menghadapi kabar baik maupun buruk. Lebih dari itu, warani juga tercermin dalam sikap membela kaum lemah. Dalam adagium Bugis disebutkan, San reseng tau madodong, tatumpukeng tau mawatang, sandaran orang-orang lemah, tantangan bagi orang-orang yang berbuat semena-mena. Artinya keberanian sejati adalah menjadi pelindung bagi mereka yang tidak berdaya. Ketujuh karakter di atas bukan hanya milik orang Bugis, melainkan nilai-nilai universal yang bisa dianut siapa saja. Siapapun yang menanamkan dan menghidupkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupannya akan disukai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilai ini adalah warisan luhur yang tetap relevan, bahkan semakin penting dalam dunia modern yang penuh tantangan dan perbedaan. Jejak panjang migrasi orang Bugis di Banyuasin, Sumatera Selatan, utamanya di Desa Sumberjaya, bukan hanya kisah tentang perpindahan geografis, tetapi juga tentang keteguhan menjaga jati diri dalam perantauan. Dari tanah Sulawesi yang jauh, mereka datang membawa harapan, nilai-nilai leluhur, dan semangat pelaut yang tak gentar menghadapi ombak kehidupan. Di Sumberjaya, mereka menanamkan akar, membangun rumah, membentuk komunitas, dan menganyam kebudayaan Bugis ke dalam kain kehidupan sosial masyarakat setempat. Bahasa, adat istiadat, bahkan ritual-ritual tradisional masih lestari di tengah arus zaman, menjadi bukti nyata bahwa identitas Bugis tak lekang oleh waktu dan jarak. Kini, generasi penerus Bugis di Banyuasin hidup dalam dua dunia. Dunia warisan leluhur dan dunia modern yang terus berubah. Tapi di Sanubari mereka tetap tertanam satu prinsip hidup yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Sibali peri, kehormatan dan empati, nilai-nilai yang menjadi kompas moral dalam berinteraksi dengan sesama dan dengan alam. Dari Sumberjaya kita belajar bahwa migrasi bukan akhir dari sebuah cerita,
melainkan awal dari kisah baru tentang adaptasi, keberlanjutan, dan keteguhan identitas. Dan selama cerita ini terus diceritakan, selama warisan budaya terus dijaga, maka jejak orang Bugis akan tetap hidup. Bukan hanya di tanah rantau, tetapi juga di hati setiap generasi yang mengingat asal-usulnya. Terima kasih. Salamat pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.